Buku 1. Pendahuluan. Karena hakikat manusia yang penuh iri dengki, maka lebih berbahaya menemukan metode dan institusi-institusi baru daripada mengeksplorasi lautan dan daratan tak dikenal. Karena manusia lebih cepat mengkritik daripada memuji tindakan orang lain. Meskipun begitu, didorong oleh keinginan alamiah yang membuat saya selalu ingin mengerjakan apapun yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Saya telah memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah jalan yang tidak pernah dilalui orang sebelumnya. Meski memberi saya kekhawatiran dan kesulitan, saya dapat menemukan kesenangan dari mereka yang mengerjakan hal-hal serupa. Dan jika kemampuan saya yang rendah, pengalaman saya yang terbatas mengenai kejadian-kejadian yang ada, atau pengetahuan saya yang lemah atas kejadian-kejadian masa lalu membuat usaha ini kurang sempurna dan memberi sedikit manfaat saja, maka paling tidak usaha ini dapat menuntun saya kepada orang yang lebih mampu, lebih pandai, dan lebih cakap menilai yang nantinya akan mampu memenuhi harapan saya. Sehingga bila saya tidak memperoleh pujian, saya tidak akan mendapatkan malu. Ketika kita sadar betapa banyak pemujaan diberikan pada masa lalu dan betapa sering, tanpa memperhatikan contoh-contoh lain yang banyak sekali jumlahnya, satu serpihan sebuah patung kuno dibeli dengan harga sangat mahal sehingga pembeli berada dekat dengannya sebagai hiasan rumah, atau mereka yang menyukai seni patung dapat membuat tiruannya. Dan ketika kita melihat dari sisi lain, contoh-contoh yang kuat di mana sejarah menunjukkan pada kita bahwa sejarah telah dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan dan republik-republik kuno, oleh raja-raja, para panglima, warga, dan para pembuat undang-undang yang telah sepenuhnya mengabdikan dirinya kepada tanah airnya. Contoh-contoh yang lebih sering dipuja-puja daripada ditiru, malah lebih banyak diabaikan sehingga tak satu jejak kuno paling kecil pun yang tersisa. Saya tidak dapat takjub dan menyesal pada saat yang bersamaan, dan saya bahkan lebih takjub lagi ketika melihat bahwa di dalam perselisihan sipil yang muncul di antara warga atau dalam penyakit yang menghancurkannya, manusia selalu kembali pada penilaian atau pengobatan seperti yang diumumkan atau digambarkan oleh masa lalu. Karena hukum sipil pada dasarnya tidak lebih dari sekadar penilaian yang diberikan oleh hakim-hakim kuno yang setelah diorganisasikan menjadi sebuah sistem diteruskan pada hakim-hakim kita dewasa ini. Demikian juga, obat-obatan tidak lebih dari sekadar eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan oleh dokter-dokter kuno yang atasnya dokter-dokter masa kini mendasarkan diagnosis mereka. Meskipun begitu, dalam menginstruksikan republik, memelihara negara, memerintah kerajaan, mengorganisasikan angkatan bersenjata, mengatur strategi bagi sebuah pertempuran, menyalurkan keadilan pada subjek-subjek yang membutuhkan, dan mengembangkan sebuah kekaisaran, orang tidak dapat menemukan satu penguasa atau satu republik pun yang kembali pada contoh-contoh masa lalu. Hal ini, menurut pendapat saya, muncul bukan dari banyaknya kelemahan yang dalamnya agama masa kini membawa dunia, atau dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap banyak provinsi dan kota-kota orang Kristen oleh sebuah ambisi buta yang seolah-olah tidak memiliki satu pengetahuan pun yang tepat atas sejarah, karena ketika membaca tentang mereka, kita sesungguhnya tidak mampu mencerap dan merasakan keadaan yang mereka alami. Yang terjadi, malahan sejumlah besar orang membaca tentang mereka dan menyenangkan diri dengan mendengarkan bermacam-macam kisah yang terdapat dalam kehidupan mereka tanpa pernah berpikir untuk meneladaninya. Karena mereka sadar peniruan tidak hanya sulit tapi juga mustahil dilakukan, seakan-akan surga, matahari, unsur-unsur alam, dan manusia telah berbeda-beda dalam gerakan, tatanan, dan kekuatan mereka sejak dulu kala. Dengan demikian, dengan harapan bisa membebaskan manusia dari cara berpikir yang keliru ini, saya merasa perlu untuk menulis tentang semua buku Livius yang dendamnya kepada zaman tidak diambil dari kita. Saya berkeinginan menulis apa yang, berdasarkan pengetahuan saya mengenai kejadian-kejadian masa lalu dan masa kini, saya anggap perlu bagi sebuah pemahaman yang lebih baik atas mereka, sehingga dari membaca pernyataan-pernyataan saya ini, para pembaca dapat lebih mudah menarik pengetahuan praktis yang selalu dicari orang dari buku-buku sejarah. Dan meski usaha-usaha ini sulit, sekalipun telah dibantu oleh mereka yang telah mendukung saya,
menanggung beban ini. Saya yakin dapat memikulnya sehingga mungkin hanya sedikit saja yang tersisa bagi orang lain untuk membawa mereka pada tujuan yang diinginkan.